Simple rules adalah disiplin ya. Ketika Bapak Ibu disiplin dengan trading plan, maka secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengcover fear, greed, and hope tadi. Kita manusia tidak bisa ya, tidak bisa untuk susah untuk mengendalikan fear, greed, and hope. Apalagi di tengah market yang kayak begini. Pengennya untung gede terus ya, untung gede terus. Nah, salah satu cara untuk saya untuk melihat risk and reward yang baik, money management yang baik, salah satunya lewat sistem. Tidak jemu-jemu saya bilang melihat garis-garis dinamik support dan resistance itu sebagai suatu halangan, jangan sebagai suatu opportunity berarti ini siap tembus ya. Ketika sudah dekat resisten ya sebaiknya dijual. Dan ketika sudah dekat resisten ya jangan beli ya. Jangan greed menguasai kita, jangan keserakahan menguasai kita. Dan jangan hope juga menjadi landasan kita untuk beli ya. Kita harus mengesampingkan itu. Kita harus selogik mungkin, selogis mungkin. Apakah ini level ini aman untuk kita beli? Tentu saja level paling aman adalah di support. Jadi semakin dekat dengan support itu semakin bagus. Supportnya segala yang dimaksud dengan support adalah segala sesuatu yang ada di bawah ya, segala sesuatu yang ada di bawah kayak garis di bawah candle ya. Jadi kalau ada garis kayak contoh ini candle composite ya, candle composite ini di bawahnya ada selendang dan ada skyline, berarti yang disebut support itu yang ini. Yang ada di atas itu kita sebut sebagai resisten. Segala sesuatu yang ada di atas itu resisten. Dan resisten itu bukan sesuatu yang pasti bisa ditembus. Hati-hati. Kita sebut resisten karena itu adalah halangan. Jadi belum tentu bisa ditembus. Jadi ketika layaknya kita melihat halangan, kita harusnya lebih playing defense ya, lebih hati-hati. Ada beberapa yang kena halangan hari ini, contoh kayak Telkom. Telkom ini kebetulan saya lihat dia berulang kali ada di sini. Belum sampai ke V line-nya, tapi saya lihat dia sudah mulai exhaust ya, mulai capek naik. Ini kita hati-hati ya. Dan ada juga yang kayak contoh ISAT hari ini. Hari ini ISAT ini belum update ISAT-nya. ISAT hari ini naik cukup bagus. Nah, ISAT itu saya lihat tadi ketika dia breakout 2450 ini saya langsung sinyal confirm untuk wah ini boleh buy. Jadi saya mulai ngumpulin di 2460, 2500 dan 2490 saya mulai buy. Jadi ini dia mulai tertahan karena simple, dia tertahan di areal supportnya. Jadi sebisa mungkin pijakan kita adalah beli jangan jauh-jauh dari area support. Kalau sudah terlalu jauh meninggalkan area support, hindari. Contoh kayak ini. Ini kan sudah di atas banget nih. Semakin dekat dengan resisten dan sudah jauh dengan support. Nah, ini bahaya. Yang kayak gini malah cenderung rawan koreksi. Jadi sekarang rubah mindset ya. Rubah mindset. Mindset yang dulu jangan dibawa-bawa ke sini ya. Kalau mau dicoba tes ya boleh aja, tes satu lot aja. Jangan terlalu risky, take risk ya. Oke, kita coba akan mulai bahas market ya, bahas market. Hari ini composite cenderung koreksi ya, dan sideways. Hari ini tertahan di selendang dan saya melihat asing juga masih membukukan net sell, tapi net sell-nya nggak semasif kemarin ya. Hari ini net sell cuma minus 80 miliar. Kalau kemarin sampai minus 700 miliar. Bapak Ibu silahkan nonton video-video market review saya lainnya. Video market review saya buat, kenapa saya buat rekamannya? Sebenarnya bukan untuk teman-teman yang belum lihat, nggak sempat lihat, tapi lebih pada gini. Jadi ini untuk dinonton ulang-ulang. Jadi kalau sudah nonton diulang-ulang itu kan jadi semakin resap ya, semakin meresap style tradingnya bagaimana, bisa diikutin lah, kita bisa ikutin reviewnya bagaimana, review saya kemarin, sekarang dan besok apakah masih sama.
Dari situ kan kelihatan disiplin ilmu yang kita gunakan apakah sama apa enggak. Kalau hari ini ngomong A, besok ngomong B, besoknya ngomong C, ya berarti ada yang salah dengan sistem itu. Berarti ya istilah saya sih kayak lidah tak bertulang ya. Dan kebanyakan technical analis mirip-mirip kayak gitu. Saya bukan berarti bilang semua, tapi kita juga seringkali banyak juga yang ditanya, Pak hari ini bagaimana? Boleh taking profit apa enggak? Ya boleh aja. Atau kalau enggak, jawabannya miring-miring ya. Ya sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu. Nah, kayak gitu-gitu itu kelihatan kalau dia sendiri tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Kalau saya sesimpel ini aja, kita disiplin aja. Ketika sudah dekat resisten, ini Pak gimana ya? Jual aja, sell on strength aja. Pak ini gimana? Cut loss nggak? Ya cut loss aja. Jadi rule-nya jelas gitu loh, rule-nya jelas. Sama siapapun yang tanya jelas. Dan kalau saya atau beberapa teman yang saya anggap sebagai sudah cukup mahir ya, kalau kita minta nasihatnya dan mereka tidak bisa memberikan nasihat, itu kan berarti, apalagi saya ya sebagai sistem developer, kalau saya ditanya dan saya tidak bisa memberikan rekomendasi, berarti ada yang salah dengan saya dan sistemnya bagaimana ini. Dulu buat sistemnya seperti apa gitu. Jadi kalau buat saya, trading itu seni, yes. Tapi saya juga nggak bisa bilang tanpa technical. Orang kan suka bilang, jangan dihitung, jangan diukur kayak matematika dong, ilmu pasti. Trading itu tidak ada yang pasti, dan ketidakpastian adalah suatu hal yang pasti dalam trading. Nah, kalau saya bilang itu ya nggak sepenuhnya salah sih. Memang trading itu adalah ketidakpastian. Tapi di tengah ketidakpastian itu kita harus menetapkan rule yang pasti. Contoh, ketika saham atau saya minus 5%, saya harus keluar ya. Itu kan pasti. Jadi ketika ketemu angka minus 5%, ya saya harus disiplin, harus taat gitu. Kenapa saya harus taat? Karena kita harus set rule, saya ulangin, harus set rule di tengah ketidakpastian. Yang jadi pijakan kita di tengah ketidakpastian adalah rule, aturan yang sudah kita buat sebelumnya. Itu yang buat kita jadi bisa mengarungi market ya. Hari-hari ini market itu lagi sideways, jadi jangan kaget kalau Bapak Ibu portonya kadang merah, kadang hijau, kadang merah, kadang hijau. Dan saya lebih prefer untuk trading pendek dulu aja, jangan untuk trading jangka panjang. Kalau ketika sudah profit 3-5%, itu ideal kok untuk di taking profit. Itu sangat-sangat ideal. Saya bikin sistem ini, saya sudah bilang dari awal, kalau dari antara 1000 kali trading, yang menang ya, bukan yang kalah. Jadi umpamanya kalau saya analoginya begini, dari 1000 kali trading, 600 diantaranya menang dan 400 diantaranya kalah. Sampai sini jelas ya. Nah, di antara yang menang ini, 600 yang menang ini, yang profit sampai dengan 10% itu cuma 10-15% saja. Yang 50% justru dapat profitnya di antara 3,5-5%. Jadi saya ngomong dulu nih, dari 600 kali yang menang, 50%-nya, artinya 300 kemenangan itu profitnya di level 5%. 3,5-5%. Sisanya terbagi dari profit 10%, 15%, sampai 20%. Semakin tinggi angkanya, semakin sedikit jumlah kemenangannya, persentasenya. Jadi di sini mindset kita harus benar dulu gitu loh. Ya itu tadi composite hari ini minus 1,25%. Nggak terlalu ini ya. Saya pikir dia bisa naik di atas 5.000, itu harapan saya, tapi ternyata hari ini 5.000 kembali menjadi resisten yang cukup kuat. Saya udah beberapa kali katakan hati-hati dengan resisten IHSG di 5.000, itu resistennya cukup kuat. Dan secara sektoral pergerakan IHSG ditekan oleh sektor industri dasar ya, basic industry, minusnya 3,63%. Nah di dalam ini ada yang minus besar itu adalah Cepin dan Barito ya. Cepin minus 6,7, hampir ARB. Saya nggak tahu udah ARB apa belum nih.
Dan BRPT juga sama, minus 6,6%. Nanti saya ulas, nggak usah khawatir, kita ulas ya. Yang cukup oke sekarang adalah infrastruktur. Infrastruktur itu dikuasai oleh Telkom ya, Telkom Pegas ya. Dan Telkom hari ini seperti Bapak Ibu lihat, Telkom hari ini keren ya. Naiknya 2,18%. Belum lagi ISAT di dalam Telkom, di dalam infrastruktur pasti ada Telkom, ISAT, Excel, itu hijau semua pokoknya. Itu oke banget ya. Dan Telkom hari ini net foreign buy ya 239,5 miliar. Itu keren lah itu. Ya, oke, kita langsung aja ke ulas sahamnya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan sudah ada yang dilampirkan di grup ya, jadi saya ulas. Bapak Ibu nggak usah ketik lagi, saya coba ulas dari yang di grup aja langsung ya. Oke, BRPT. BRPT menduduki urutan pertama yang jadi pertanyaan nih, BRPT. What happened with BRPT? BRPT kemarin-kemarin sudah saya bilang hati-hati ya, karena dia ada main di atas skyline tapi posisi di bawah selendang. Kalau saham di bawah selendang, selalu saya bilang, ini yang saya sebut selendang ini buat Bapak Ibu yang belum pernah tahu ya, yang baru pertama kali ikut. Ini kan bentuknya kan kayak pita nih, saya sebut sebagai selendang. Segala sesuatu candle kalau di bawah selendang itu tendensinya turun ya, kecenderungannya turun. Harapannya kita dia bisa bertahan di support. Ini sebagai support ya. Aduh, ini pop up iklan. Ini sebagai support dan ini sebagai support ya. Skyline dan V-line. Saat ini Skyline sudah jebol nih BRPT. Tinggal kita lihat apakah bisa tertahan di areal V-line apa enggak. Kalau saya karena belum punya BRPT, saya sistemnya simple. Saya coba nawar di areal V-line ini, yang mana areal ini adalah di areal 1100 lah, 1090. Level cut loss-nya saya, kalau saya serok di 1090, ya kalau jebol ini, kalau jebol V-line ini, itu saya cut loss. Benteng terakhir saya mungkin di sekitaran ini nih, sekitaran ini benteng terakhir saya. Kalau jebol di bawah 1000 saya jual semua. Tapi ini saya lihat potensial untuk serok. Kenapa potensial untuk serok? Karena asing masih akumulasi. Bahkan hari ini pun di saat BRPT minus, asing masih membukukan net buy 6,4 miliar ya. Berarti ini masuk terus nih. Boleh nih BRPT untuk serok, tapi kita tunggu aja, tunggu. Sekarang belum ya, tunggu. Cepin. Nah, 2 emiten pemberat indeks hari ini. Tertahan di V-line ya. Nah, kalau lihat kecenderungannya asing juga masih naik nih. Masih oke. Bahkan di tengah dia turun, asing masih membukukan net buy 3,4 miliar. Berarti yang mau serok masih bisa nggak? Ya kemungkinan besar masih bisa. Kita naikin ke sini nih. 5134 menjadi bantal kita ya. Serok di areal ini atau areal ini. Tapi beli kalau mau serok, rule-nya simple. Jangan candle-nya merah. Setiap kali Bapak Ibu mau beli di bawah, candle-nya harus hijau ya. Ini patokan dasar. Rule dasar ya. Kalau mau serok candlenya harus hijau. Kalau candlenya merah bahaya, kemungkinan dia masih akan dalam, masih akan turun lagi. Ke arahnya tends to weakness ya, kecenderungannya masih koreksi semua.
Kalau merah itu candle merah. Jadi kalau mau serok candle harus hijau. Itu. Isat tadi sudah saya ulas. Tadi 2450 saya memutuskan untuk buy. Kenapa untuk buy? Karena saya lihat di sini ada pola yang tercipta dari Isat ini. Polanya antara dua nih, double bottom atau cup and handle. Lebih ke cup handle rasanya nih. Nah, ini saya kasih warna yang sedikit lebih terang. Nah, putih bisa pokoknya terang. Nah, ini bentuknya jadi kayak gini. Ini cup and handle. Salah satu kabar gembiranya adalah dia sempat naik, koreksi, terus dia mantul. Nah, ini yang bagusnya. Naik, koreksi, mantul. Nah, V-line ini jadi pijakannya dia. Nah, saya lihat 2450, target ke depannya gimana? Saya lihat Isat targetnya saya dalam jangka pendek ke 2640 dan 2770. Jadi saya tadi melakukan average up, targetnya saya ke sini, ke 2640 dan 2770. Coba cek weekly-nya, kita analisa weekly-nya ya. Ini hapus dulu. Oke, bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya ini ada di atas skyline ya. Ternyata 2480 tuh jadi skyline, batas skyline-nya Isat. Ini bagus nih. Target selanjutnya, target grid-nya kita ke sini nih. Moga-moga bisa ke 3360, moga-moga ya. Tapi tetap saya bilang kita tetap capai ini dulu aja, target harian dulu aja. Kalau bisa mencapai target harian ini, oke, baru kita naikin trailing stop gitu terus. Ya, kita tipikalnya bukan buy and hold ya, bukan buy and hold. Kita di sini trading ya. Kalau buy and hold nanti belajarnya belakangan lah. Buy and hold itu kalau saya bilang hanya bisa kita gunakan kalau kita posisi sudah untung. Jadi yang kita gunakan adalah uang untung kita. Contoh, saya punya uang untung di saham A umpamanya. Profitnya saya ambil, saya profit loh ya. Profitnya saya masukin ke saham B. Jadi kalau seumpamanya ini rugi pun di saham B, nggak apa-apa. Ini uang untung, uang yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada. Itu namanya horse money ya. Jadi itu buy and hold. Selama kita masih punya pakai modal dan uangnya masih kita pakai, masih kita puterin lagi, saya harap better jangan buy and hold dulu. Ya. Buy and hold hanya untuk uang dingin, yang dingin banget, yang masuknya freezer, ya. Yang kalau hilang nggak apa-apa, buat anak nanti aja, tabungan nanti. Habis Isat, ICBP koreksi dan tertahan di areal selendang. Saya lihat sih masih oke, tapi kalau jebol selendang, jangan ragu-ragu untuk dijual ya. Jangan ragu-ragu untuk dijual. Pak, kalau belum ketemu stop loss-nya bagaimana? Kalau saya sih, kalau begitu udah jebol support, dinamis support saya ini jual separuh dulu aja. Umpamanya Bapak Ibu beli ICBP 10 juta, ya nggak ada salahnya ketika jebol selendang jual 5 juta dulu. Ya, jadi jangan pikir boleh tahan apa boleh tahan nggak nih walaupun belum kena cut loss. Ya kalau saya sudah jebol ini jual aja 50% dulu, nggak apa-apa. Lalu Pegas, kita bahas Pegas ternyata belum mampu untuk ngelewatin resistance 1160 ini ya, belum mampu ya. Sekarang masih tertahan. Nah, harap diwaspadai, asing jualan loh ini, asing jualan. Jadi kalau Bapak Ibu minus tipis, ya kalau saran saya sih jangan ditahan, jualan dulu aja. Jadi ada argumentasi lagi ini yang mengatakan soal asing. Pak, kenapa kita lihat asing, Pak?
Indonesia ini sekarang asingnya, porsi asingnya sudah cuma tinggal 50 maksimum 50% dari total perputaran dana di bursa. Kenapa kita lihat asing? Nah, kalau saya simpel ini pikiran saya. Asing tuh dulu pernah menguasai bursa. Ya. Dan orang zaman dulu melihat asing. Nah, sampai hari ini pun walaupun asing itu porsinya tidak banyak, tapi kan dia diamati. Jadi kalau asing jualan akan menyeret sentimen lain. Yang lokal juga ikut jualan. Nah, tadinya yang tidak perlu dikhawatirkan kan jadi orang jadi ikutan jualan. Jadi sentimen itu penting. Jadi ketika satu asing jualan, dengan apalagi jualan dalam jumlah besar, akan bikin sentimen lokal, sentimen domestik untuk ikutan jualan juga. Nah, ini kan yang bahaya. Jadi bukan masalah asing banyak atau nggak banyak, cuma mereka itu ngapa-ngapain aja kita plototin gitu loh, kita ngeliatin. Jadi makanya saya pakai indikator asing ini jadi indikator saya, gitu loh. Dan karena ini sifatnya cuma jadi suplemen ya, cuma jadi second opinion, jadi tidak jadi patokan. Contoh kayak Pegas ini, bukan utama kita lihat asing jualan, berarti kita nggak boleh trading Pegas, bukan. Tapi ini menentukan alokasi duit kita di sini. Kalau orang lagi jualan, kita jangan banyak-banyak masukin duit di situ. Buat kitanya. Ya. Oke, selain Pegas ada INKP. Nah, INKP kelihatan ya, ini kotaknya juga ini lagi belum mampu untuk breakout nih ternyata nih. Jujur sebenarnya saya gambar kotak ini nggak ada tujuan pasti ini jadi suatu resisten, tapi ajaibnya seringkali kotak ini jadi cukup ampuh. Ada yang tanya sama saya, Pak, itu cara ngukurnya kotak bagaimana? Naik tebel tipisnya bagaimana? Sebenarnya saya nggak terlalu saklek. Saya ngukurnya cuma jadi contoh, ini kan gap, ada gap ya, cuma ngukur gap aja. Ini pun kalau di zoom ini sebenarnya nggak persis nih. Saya agak ngasal bikinnya, tapi kok ya bisa ngikut gitu loh. Sebenarnya nggak terlalu pas ini. Kira-kira aja kalau dia ada resisten di situ. Seperti saya bilang, resisten itu punya standar deviasi. Contoh, umpamanya kita bilang resisten itu 100. Nah, standar deviasi itu plus 10 dan plus minus 10%. Jadi plus 10% dan minus 10%. Level resisten menjadi antara, kalau kita 1000, level resisten 1000 ya, berarti level kotak range resistennya antara 900 sampai 1100. Itu range. Jadi kena 900 kemungkinan koreksi. Kena 1000 kemungkinan koreksi. Kena 1100 apalagi ya udah sampai 1100 ya pasti koreksi lah. Nah, kayak gitu. Jadi ada deviasinya, ada lebarnya, nggak ada tuh yang namanya persis presisi. Hebat sekali kalau bisa menentukan itu presisi. Kalau saya dibilang Pak Erwin tapi bisa, kadang-kadang semua kebetulan. Ya, saya nggak selalu bisa presisi. Kebetulan aja. MDKA masih rapi, uptrend dan masih rapi di atas skyline. Kalau saya lihat sesimpel ini, dia berulang kali tertahan di level skyline. Jadi MDKA idealnya beli di areal skyline. Kalau sudah di atas skyline jangan beli. Kenapa? Karena potensi balik lagi ke sini. Sementara areal skyline ini jadi areal beli. Nah, untuk MDKA sekarang gimana? Ya sebenarnya sih kalau lagi deket-deket skyline ini sebenarnya waktunya beli. Jebol ketika skyline ini tertembusi. Ketika jebol skyline ya udah tunggu aja di V-line. Kalau jebol V-line ya jual semua. Berarti memang kita ini rugi. Nah, ini yang maksudnya saya pemahaman terhadap siap rugi. Jadi bukan berarti siap rugi itu berarti kita buying impulsif ya. Ngawur ya, nggak bisa. Kita tentukan dulu level risk and reward-nya di mana. Kalau saya
kita harus beli sedekat mungkin dengan areal support. Contoh, saat ini Skyline jadi support, V-Line jadi support. Semakin dekat dengan support, saya semakin berani untuk beli. Kenapa berani beli? Karena level cut loss-nya saya nggak dalam. Jadi kalau jebol support, ini kan ke Skyline anggaplah let's say sekitar 1-2%. Berarti kalau jebol Skyline saya rugi 1-2%. Kalau mamanya bilang, Pak nanti kalau rebound lagi gimana? Ya udah kalau gitu jual separuh dulu. Jadi ketika jebol support saya buang separuh. Kalau masih turun lagi sampai 5% kena level support, berarti kan level cut loss-nya saya kena tuh 5%. Ya udah saya jual sisanya semua. Tapi setidaknya ruginya saya nggak full 5%. Yang 50% pertama saya rugi cuma 1-2% saja. 50% sisanya kena di 5%. Tapi kan rata-rata kalau di average paling minusnya saya cuma 3,5% atau mungkin cuma 3% saja. Lukanya tuh nggak sampai kita itu sampai susah makan, susah tidur gitu loh. Ya, itu penting sekali. Ingat, trading ini adalah long life ya, seumur hidup. Kalau Bapak Ibu mau trading seumur hidup ya ini seumur hidup. Dan ini jadi kayak maraton ya. Jadi penting sekali kita untuk playing defense. Karena ini maraton, kita harus jaga napas kita, jangan genjot nafsu di awal tapi terakhirnya kembang ngebis malah mampus gitu loh. Jangan. Kita harus jaga napas kita supaya tetap bisa konsisten lari. Itu sebabnya bermain defense itu penting ya. Bermain defense itu penting. Beli sedekat mungkin dengan garis support. Apapun itu. Ya, yang ketika jebol garis support itu kita jualan. Jadi jangan coba-coba beli kayak gini. Ini beli di sini nih, di areal ini. Itu nggak dekat dengan garis support karena garis supportnya udah jauh di bawah. Nah, udah terlalu jauh. Jangan beli di sini. Gawat. Nah, atau kalau nggak jangan beli di sini. Ini garis supportnya kan di bawah nih. Jangan beli di sini. Walaupun nanti kemungkinan akan naik, tapi kan galau. Bayangkan, enak mana beli di sini atau beli di sini. Nah, ini kan dekat dengan support nih. Betul nggak? Kalau beli di sini, kalau dia jebol, kita bayar upeti. Kita bayar kerugian nggak apa-apa, kan? Namanya udah tahu, namanya juga belinya di sini, di areal support. Tapi kan nggak dalam lah. Kalau di sini belinya dalam, galau, pasti galau. Oke? Itu saya ambil contoh dari MDKA. Sekarang Excel. Excel hari ini cakep ya, kayak ISAT, kayak Telkom. Nah, untuk Excel, kenapa tadi saya nggak pom-pom Excel? Karena saya melihat Excel tuh idealnya kalau beli itu di sini nih. Sorry. 2810. Jadi besok kalau Excel bisa breakout 2810, silakan beli. Kalau ISAT tadi udah breakout. Nah, Excel ini kayaknya besok bisa breakout. Ingat, nah lihat kecenderungannya asing gimana kecenderungannya? Asing kecenderungannya beli. Nah, kayak gini kan enak lihatnya. Asing kecenderungan beli ya. Jadi transaksinya juga bagus ya. Ya, ini boleh beli. Excel boleh beli untuk besok. GIAA. GIA ini lihat kecenderungannya asing ngapain. GIA itu industri maskapai penerbangan yang hari-hari ini sulit ya, napas saja sulit gitu ya. Kita jadi jangan gambling lah beli saham ini. Jadi ketika Bapak Ibu mau beli saham untuk supaya psikologi tradingnya udah benar, bisa setidaknya benar, bukan benar tapi lebih tenang lah, lebih tenang. Jadi pastikan industri yang Bapak Ibu mau beli, Bapak Ibu juga secara real juga kelihatan memang masih ada prospek, ya. Masih ada prospek. Kalau kayak Garuda saat ini mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan pun belum akan bisa jalan normal. Jadi ya jangan beli dulu. Sekarang bukan saatnya beli, ya. Jangan dulu. BTPS. BTPS masih oke ya, dia masih bertahan di areal selendang, naik turun di areal selendang dan di area V-line.
Saya lihat ini masih oke. Sabar-sabar aja. Ini kayaknya mau golden cross. Kayaknya BTPS mau naik dan asing kecenderungannya naik ya. Asing kecenderungannya naik. Oke kok. BTPS masih oke untuk di hold dalam beberapa waktu ke depan. Adaro coba hati-hati ya Adaro ya. Ini udah di bawah skyline, udah di bawah skyline. Jadi kemungkinan koreksi besar. Kalau mau beli Adaro, saya lihat beli di sini oke nih. Ini areal sideways dia, sempat sideways lama di sini. Ya, jadi boleh beli di areal ini. Ingat ini ya bukan angka saklek, jadi kalau mau beli ya kira-kira di sini aja gitu. Bukan areal saklek ya. Ini mungkin bisa diturunin sedikit. Mungkin ini lebih pas nih. Areal 2900 areal 900 di Adaro boleh. BBTN terhalang pergerakannya, masih ada di areal selendang ya, jadi bantalannya dia masih bisa hold. Saya lihat BTN potensi untuk naik masih besar ya. Cuma nggak usah pakai uang masif ya. Kita lihat juga, ini potensi koreksi juga tetap masih ada. Asing juga jualan. Coba kita lihat weekly-nya. Ya, ini lihat weekly-nya tuh. Wah. Ini sentimen saya bilang. Sentimen. Mungkin porsi asing di sini juga nggak banyak. Tapi asing jualan ya sahamnya ya turun lah. Mau ngomong apa gitu loh. Mau ngomong apa? Mau bilang nggak bisa lihat asing. Ya nggak bisa ngomong juga lah. Jelas-jelas asing jualan sahamnya turun. Sentimen itu di industri pasar modal itu sentimen megang peranan soalnya, Jadi hati-hati. BBCA tertahan di V-line ya. Kalau saya bilang BBCA belum layak belanja. Kalau mau belanja kapan ya? Kalau mau belanja tunggu aja di areal ini nih. Areal skyline ini di areal 27.000 enak kayaknya, boleh belanja BBCA. Sekarang belum oke. Java juga sama, masih tertahan di areal V-line, belum waktunya belanja juga ya. Karena udah di resisten dan kita lihat udah di area resisten, asing jualan. Nah, ini udah kombinasi yang nggak boleh nih, big no nih ya. Udah di area resisten, asing jualan. Ini kan supportnya di bawah banyak nih supportnya. Ada selendang, ada skyline. Ya kalau mau beli ya deket-deket sini lah. Atau kalau nggak tunggu dia naik di atas sekalian. Dan dengan catatan asing juga mulai membaik. Selama belum oke, ya mending jauh-jauh dulu. Telkom. Ingat ini udah mau bagi dividen. Jadi mungkin deket-deket resisten. Memang kita awalnya pun cikal bakal kita beli kan juga memang sampai di sini jualan ya. Kalau sudah untung ya jualan aja. Telkom tadi kalau nggak salah ada yang profit sudah 6%. Ya kapan lagi dapat profit 6% hari gini ya kan. Bunga bank aja nggak segitu loh. Ya itu aja. Kita dipikir enak aja. SMGR akhirnya turun di bawah selendang lah. Kalau ini jualan udah. Kalau saya jualan kalau kayak gini. Ya, jualan separuh dulu boleh nggak? Boleh, jualan aja dulu separuh. Tunggu aja. Beli kalau dia bisa breakout. Kalau dia belum breakout, jangan habisin energi nungguin saham breakout atau nggak breakout. Ya, ingat ya. Jangan nungguin saham, habisin energi untuk nungguin saham. Saham itu nggak usah ditungguin. Makin ditungguin, dia makin sok jual mahal. Nggak bakal breakout. Diamin aja. Nanti tahu-tahu breakout. Nah, ini fungsinya smart order. Bapak Ibu boleh pasang smart order di sini. Kalau saya lihat, kalau di atas 10.000 boleh lah. Jadi buy smart order tuh buy if ya. Buy if SMGR above atau lebih besar sama dengan 10.000. Begitu pasang tinggal aja. Nyampe 10.000 baru dibeliin. Kalau nggak nyampe 10.000 nggak usah dibeliin. Lihat yang lain aja. Banyak saham lain yang lebih menarik. Akra ini sideways ya. Nah, jadi kalau belum untung atau rugi kecil, jualan dulu aja. Duitnya masukin ke saham lain aja.
Itu Akra. Saya kurang cocok sama Akra soalnya. Tekpi juga di bawah Skyline, dan ini ya, ini dia rebound dari areal support nih kelihatannya. Ini supportnya nih. Ini matiin dulu deh. Susah gambarnya. Ini kayaknya ini areal support ini. Jualnya di sini aja. Sementara ini jadi areal resistannya. Nah, ini aja. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Udah gitu dulu aja. Saham sideways tuh belinya enak juga sebenarnya. Inco hari ini koreksi tapi tertahan. Nah, ini spek buy boleh. Kalau kayak gini spek buy. Ya, spek buy di sini. Besok lanjut naik lagi. Semoga ya, semoga ini areal support, Jual kalau dia breakdown Skyline, cut loss ya. Begitu dia breakdown level 27, langsung jual aja dulu ya. Tower juga masih oke ya. Pada dasarnya ini trennya masih naik. Koreksi sedikit wajar lah ya. Pada dasarnya masih oke, masih naik. Terus apalagi? LSIP. Coba LSIP. LSIP di atas selendang masih oke. Ya, kayaknya Agri masih oke. Cuma nah ini sentimennya masih kurang bagus ya. Asing masih jualan. Masih ada sentimen kurang bagus. Kalau saya sih lihat LSIP masih kurang menarik ya. Kita buat trading aja dulu ya. Main. Kok tambah banyak nih? Main juga masih sideways. Yang besar-besar aja Cepin, Java aja koreksi, Main jangan harap terbang. Nah, ini juga salah satu cara kita melihat sektoralnya. Jadi Main, Java, Cepin itu satu industri ya, itu industri poultry ya. Lah, Java dan Cepin aja koreksi kok, yang notabene giant player ya, big playernya. Lah, ini kok malah mikir di sini ya. Jadi nggak mungkin lah Main itu akan naik. INKP kepentok resisten ya, kepentok areal ini mungkin udah waktunya untuk profit taking. Kalau sudah kena gini, jaga di areal Skyline. Saya lihat INKP Skyline masih oke. Tadi udah saya bahas. Indofood belum saya bahas. Indofood masih oke ya. Trennya masih bagus, asing masih akumulasi. Jaga di sini aja. Kalau saya sih, saya bilang saya mau serok pun siap serok di sini. Kalau sekarang saat ini jaga trading stop. Kalau sudah turun lebih dari 5% kan udah kena trading stop nih. Ya udah, jualan dulu aja. Tekim masih sideways ya, masih not interesting, saya belum terlalu interesting dengan Tekim. Tekim tuh kalau lihat breakout 5335 itu baru menarik. Sebelum breakout 5335 jangan dulu. Kayaknya kertas nih belum sentimennya belum bagus ya untuk kertas ya. Bang Berry, nah ini boleh diserok nih Bang Berry nih. Beli di areal ini aja nih. Di 2880 sampai 3000-an. Nah, 2900-an lah. Skyline 2900. Ya ini areal serok nih. Antara 2880 sama 2900-an silakan kalau mau nawar BBRI. Ya, oke. Ini dulu bahasan kita hari ini.
Besok ingat, besok itu adalah waktunya profit taking. Sebentar, saya kok jadi lupa hari ya. Ya, besok Jumat ya. Kalau Jumat ya hati-hati. Hari profit taking. Kalau saya sih udah untung jualan dulu. Sampai ketemu review besok. Semoga kita terhindar dari aksi jual. Kita sempat jualan semua ya. Ya, God bless you all.